Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Iqbal dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Nah, seperti kutipan pada slide pembukaan ini, Lambda melihat ke belakang, yang dimana untuk memastikan kebenaran, sedangkan Kappa itu untuk kayak melihat ke depan, jadi kayak untuk bertindak cepat. Nah, jadi kayak dari kalimat ini ya kita bisa memahami gitu atau tahu bahwa dalam dunia big data itu ya kayak ada dua. Nah, jadi kayak ada yang namanya pendekatan utama untuk kayak memproses data, yaitu kan lambda arsitektur. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kappa arsitektur. Jadi yang di masing-masing ini dia mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri. Nah, sebelum itu, jadi di pendahuluan ini ya sama aja sih jadi kayak dalam bidang data engineering itu arsitektur itu dibutuhkan, jadi kayak supaya itu data bisa diolah, ya disimpan dan disajikan dengan cara yang sesuai kebutuhan gitu. Nah, jadi dua arsitektur populer ini nih sering ya digunakan gitu sampai sekarang adalah lambda arsitektur dan kappa arsitektur. Nah, selanjutnya apa itu arsitektur lambda? Ya, arsitektur lambda itu kayak sistem yang menggabungkan dua cara pemrosesan data sekaligus gitu. Yang pertama ada batch processing, yang kedua ada streaming processing. Nah, batch processing itu kayak pemrosesan data dalam jumlah besar dan kayak periodiknya gitu lah. Untuk stream processing ini kayak memproses data secara real time gitu. Nah, jadi kayak contohnya itu apa? Nah, kalau contohnya di ini kan ada kayak CMO. Nah, jadi kayak mungkin ya sama aja sih jadi kayak seorang manajer nih ingin melihat performa iklan dalam jam 10 pagi gitu. Nah, padahal data batch baru ini ya diproses jam 12 malam gitu. Nah, maka ya data sementara dari streaming layar bisa ditampilkan dulu gitu, dan nanti akan diperbarui oleh data batch yang lebih akurat gitu. Nah, lalu kayak di sini ada kayak namanya mengatasi trade off di lambda. Nah, kan kalau di sini kan dia kayak screening cepat ya gitu, sama dengan kayak cepat tapi akurat gitu. Nah, lalu ada batch kayak akurat tapi lambat. Nah, maksudnya itu kayak ya solusinya itu kayak gabungkan keduanya gitu. Jadi sehingga data real time akan langsung muncul gitu. Lalu ditimpa dan dengan database yang lebih lengkap setelah selesai diproses gitu. Lalu di sini lanjut ada 3 layer utama dalam lambda arsitektur. Di sini dijelaskan jadi kayak ada 3 gitu kan. Ada speed layer ya, yang dimana dia kayak menarik data real time, jadi juga bisa kayak latensi rendah lah gitu. Lalu ada gas layer, jadi kayak menyimpan data history akurat tapi lambat gitu. Lalu ada serving layer, yang mungkin ini kayak menjanjikan data gabungan dari keduanya gitu. Nah, jadi kayak dari ketiga ini tuh ya sehingga pengguna bisa melihat data real time gitu dan akurat dalam waktu yang hampir bersamaan gitu. Nah, dimana di sini kan ada speed layer gitu. Jadi kayak awalnya itu ya yang pertama sih data source dulu gitu, sehingga data source ini bisa ke speed layer atau ke base layer gitu. Jadi kan speed layer itu kan juga kayak memproses data gitu supaya latensinya itu rendah gitu, sehingga untuk ke base layer itu akurat tapi lambat gitu, meskipun prosesnya itu datanya dalam bentuk history gitu. Nah, dengan itu ya dari kedua ini masuklah ke serving layer. Nah, serving layer itu juga jadi kayak hasil dari menyajikan data gabungan gitu dari kedua, dari speed layer dan base layer. Nah, selanjutnya ada ilustrasi alur lambda. Ya mungkin ini sama juga sih, jadi kayak ilustrasinya aja sih gitu. Nah, jadi kayak serving layer itu menyajikan data gabungan yang real time dan akurat secara periodic. Nah, selanjutnya itu apa itu arsitektur Kappa.
Nah di sini jadi itu berbeda dengan yang tadi ya, yaitu ilustrasi dari lambda arsitektur. Nah kalau ini kan kappa, dan kappa ini dia hanya menggunakan satu jalur streaming saja tanpa base layer gitu. Jadi di sini ada data source, speed layer, dan serving layer gitu. Nah jadi semua data itu diproses secara real time dari sumber data sampai ke pengguna akhir. Nah, contoh penggunanya yaitu tadi kayak ada monitoring harga saham, lalu ada sistem notifikasi, pemantauan infrastruktur gitu. Jadi semua butuh hasil yang cepat gitu, lalu sedikit kompromi pada operasi. Nah selanjutnya di sini apa arsitektur kappa? Ya sama juga sih, di sini kayak diagram tersebut menggambarkan alur sederhana dari arsitektur kappa gitu. Ya tadi kan saya sudah bahas juga gitu. Kayak jadi semua data itu diproses dari sumber data sampai ke pengguna akhir gitu. Nah jadi kayak data ini jadi langsung mengalir gitu dari data source menuju speed responsi yang cepat. Nah hasil dari prosesan ini jadi kemudian akan dikirim ke serving layer gitu, sehingga arsitektur ini direncanakan untuk kebutuhan gitu. Jadi meskipun dengan kontrol pada operasi yang kurang jelas gitu. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan kappa. Nah untuk kelebihannya ini ada yang namanya latency yang sangat rendah, lalu ada sistem sederhana dan mudah dirawat, biaya lebih rendah. Nah kekurangannya itu cuma dua, jadi kayak akurasi itu tidak setinggi lambda. Kalau kappa sendiri kan itu sangat tinggi. Nah kalau di sini tidak, jadi yang keduanya itu tidak cocok untuk analisis mendalam atau laporan bisnis gitu. Nah untuk perbandingannya sendiri di sini kan ada lambda kappa ya. Jadi kayak perbandingan lambda versus kappa gitu. Jadi kalau di sini tuh ada kayak aspek lambda arsitektur, kappa arsitektur. Nah mungkin kayak aspeknya dari lambda arsitektur kappanya itu sendiri dari pemrosesan. Kalau lambda sendiri itu kan ada batch dan streaming ya. Kalau kappa itu streaming only, jadi cuma satu-satunya doang gitu. Satu jalur. Lalu ada yang namanya kompleksitas. Nah kalau lambda sendiri juga sama, kompleks. Kalau kappa itu sederhana gitu. Lalu ada latensi, nah dia lebih tinggi untuk lambda. Nah sedangkan kalau kappa itu lebih rendah gitu. Sehingga ya dia tidak bisa seperti kappa sendiri gitu. Nah kalau untuk akurasi itu dia lebih akurat. Kalau kappa itu ya kurang akurat gitu. Nah untuk infrastruktur ini untuk lambda dan kappa itu dia butuh dua sistem. Nah kalau kappa itu cukup satu pipeline. Nah maksudnya itu kayak tadi kayak kalau kappa kan disitu kan cuma kayak ada data source, speed layer, serving layer. Nah untuk kappa itu dia, untuk lambda itu dia butuh beberapa, jadi kayak butuh dua sistem lah, kayak data source gitu, base layer gitu. Lalu kapan menggunakan lambda atau kappa? Nah mungkin ini teman-teman sering kali juga bingung gitu ya. Jadi menggunakan lambda itu jika ya ada dua gitu, data harus akurat dan lengkap. Lalu yang kedua digunakan untuk keputusan bisnis penting gitu. Kayak tadi seperti kayak kita menunjukkan datangnya barang gitu, sehingga manajer tahu nih kayak hasil jadinya itu jam berapa dan selesai di jam berapa gitu. Nah kalau gunakan kappa itu juga sama, ada dua, jadi kayak jika butuh hasil itu cepat ya itu kita secara real gitu, operasi tidak terlalu kritis. Nah ini perbedaan arsitektur lambda. Mungkin ini di skip aja, saya sudah selesai. Nah dari kesimpulan ini yang saya buat ya dari kalau bahwa lambda arsitektur itu kayak cocok untuk sistem analitik besar itu yang butuh akurasi tinggi. Nah kalau kappa sendiri itu dia cocok untuk monitoring dan respon cepat gitu. Dari lambda ya kita belajar penting gitu ketelitian, dan dari kappa kita belajar pentingnya kecepatan dan kesiapan dalam mengambil keputusan.
Nah, demikian penjelasan saya mengenai arsitektur lambda dan kappa dalam data engineering. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana cara kerjanya sebuah proses data itu besar secara efisiensi dan real time gitu. Ini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.